Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ustuhri. Saya salah satu tenaga pengajar di MTS Negeri 12 Jakarta. Perkenankan saya berbagi pengalaman bagaimana cara menginstal Vbox dan mengcreate PhD untuk keperluan UNBK dan menginstal exam browser admin di komputer server. Sebelum kita melakukan proses instalasi, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Di antaranya adalah kita menonaktifkan antivirus dan beberapa hal yang lainnya. Langkah yang pertama, kita ke control panel, kita ke system and security, lalu kita ke review your computer status and resolve issues, kemudian change action center setting, kita uncheck Windows update-nya, internet security setting-nya, network firewall, spyware-nya, kemudian virus protection-nya. Kita klik OK. Selanjutnya, kita akan mematikan Windows firewall-nya. Ini dia. Klik turn Windows firewall on or off. Kemudian kita pilih turn off Windows firewall, turn off Windows firewall. Kita klik OK. Setelah itu kita pastikan bahwa antivirus dalam kondisi mati. Dalam hal ini saya menggunakan Smartap. Kita disable protection. Setelah langkah persiapan ini sudah dilakukan, kita akan masuk kepada proses instalasi. Kita buka folder UNBK 2017-nya. Prerequisites UNBK 2017. Di sini ada VirtualBox 4,3 dan seterusnya, dan VirtualBox 5,0 dan seterusnya. Dalam hal ini saya akan menggunakan VirtualBox 5.0.10 dan seterusnya. Double klik, next, 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 yes, install, yes. Finish. Nah, ya, ini kita sudah sampai pada halaman mukanya. Di sini saya sudah membuat sebenarnya, tapi kita akan buat lagi dalam tutorial ini. Setelah kita masuk ke halaman muka dari Vbox ini, hal yang pertama yang kita lakukan adalah klik baru atau new. Kemudian kita namakan sesuai dengan yang kita hendaki. Misal di sini MTSN 12, Bapak boleh ganti dengan sesuai sekolahnya masing-masing. Server 2. Oke. Kemudian tipenya saya OS-nya yang menggunakan Microsoft Windows. Kemudian pilih Windows 2012 64 bit dan lanjut. Bagi Bapak Ibu yang apabila tidak ditemukan dalam ini Windows 2012 64 bitnya, bisa diatur terlebih dahulu di BIOS, di Advanced, dan kemudian virtualization-nya di enable. Baik, kita akan membagi RAM untuk VM dan real PC-nya. Ya, di sini saya RAM-nya ada 8 GB. Maka kita akan bagi menjadi 50-50, berarti 4 GB. 4 GB untuk PM, 4 GB untuk real PC. Pastikan bahwa garis ini tidak melebihi warna hijau, ya. Ya, sangat direkomendasikan yaitu masih berada pada garis hijau. Nah, dalam hal ini saya cukupkan untuk 4 GB saja.
Kita klik lanjut dan kita use an existing virtual hard disk file. Ini sebenarnya sudah ada, tapi saya akan praktikkan bagaimana cara mencarinya. Choose a virtual hard disk file. Nah, saya menyimpannya di folder UNBK 2017. Nah, ini yang ada kotak biru ini, icon kotak biru ini adalah icon PhD yang akan kita jalankan di VirtualBox. Kita klik dan open. Setelah sudah muncul, kita buat atau create. Nah, ini dia. Ini yang baru kita buat, MTSN 12 server 2. Langkah selanjutnya kita lakukan pengaturan. Ada 3 titik yang akan kita atur. Yang pertama sistemnya, kedua jaringannya, yang ketiga folder bersama. Untuk sistem di muka tadi kita sudah atur 4 GB ya. Jadi kita nggak perlu atur lagi yang sekarang. Kita lanjutkan ke jaringan. Nah, untuk adaptor 1 kita fungsikannya adalah adaptor terbridge. Untuk adaptor 2 yang kita fungsikan adaptor jaringannya adalah NAT atau NAT, dan adaptor 3 kita fungsikan adaptornya juga sebagai NAT. Selanjutnya kita akan atur folder bersama. Ini berfungsi agar ketika kita ingin menyimpan file backup kita bisa menyimpannya di folder bersama ini, karena VM tidak membaca folder kecuali yang ada di sistem, yaitu C. Oleh karena itu kita akan buat folder bersama. Kita klik yang ada tanda plusnya, kemudian kita pilih mau simpan ditaruh mana. Dalam hal ini saya akan taruh di drive D-nya, drive D. Oke, dan kebetulan saya sudah buat nama filenya backup UNBK 2017, tinggal pilih aja. Bagi kawan-kawan yang belum buat, bisa make new folder. Make new folder, dinamakan seumpama backup saja, backup boleh. Ini yang baru, boleh. Kita klik OK, maka dia akan muncul backup. Nama folder ini tidak diketik, dia otomatis ketika kita meng-create folder di pad ini, maka dia otomatis akan terbaca, akan tertulis ya, terisi. Lalu kita klik OK, maka dia akan muncul. Nah, ini nanti akan bisa dibaca di virtual mesin. Setelah itu sistemnya sudah, jaringan sudah, folder bersama sudah, kita klik OK. Sampai di sini kita sudah berhasil meng-create PhD dalam VirtualBox. Kita bisa jalankan. Klik start atau mulai. Untuk kali pertama memang akan agak lama ya membukanya, tapi untuk kali kedua dan seterusnya akan lebih cepat lagi. Ini sudah jadi. Kalau pada UNBK 2016 lalu kita masih masuk ke VM, kita login, tetapi untuk 2017 ini kita nggak perlu login VM, cukup sampai di sini saja kita minimize. Oke, kita lanjutkan pada proses pengaturan networknya ya. Kita klik control panel, kemudian network and internet, kemudian view network status, langsung change adapter setting. Nah, kebetulan di sini saya sudah setting ya. Nah, di sini ada saya sudah rename client dan ini saya sudah rename jadi internet internet ya. Untuk settingan internet, pastikan bahwa
pengaturannya obtain an IP address automatically, ya, obtain DNS server address automatically. Adapun untuk ke kliennya, pengaturannya adalah kita IP address-nya 192.168.0.101. Kalau kami di sini 101, server 2 102, server 3 103 dan seterusnya. Subnet mask-nya otomatis. Default gateway-nya ini adalah puspendik ya, 192.168.0.200. Use the following DNS server addresses-nya 192.168.0.200. Kita klik OK dan close. Sampai di sini setting networknya sudah selesai. Pastikan bahwa antara setting network di di real PC dengan di PM harus sama ya. Kalau network untuk klien itu menggunakan Realtek PCA GB Family Controller, maka di PM juga demikian, harusnya demikian. Realtek PCI GBA Family Controller, jadi dia searah. Oke, sampai di sini kita lanjutkan dengan proses instalasi Exambro adminnya atau Exambro CBT Sync-nya. Kita ke folder UNBK 2017, kita buka prerequisites UNBK 2017, dan ini adalah Exam Browser CBT Sync untuk admin yang akan kita install. Sebenarnya tidak perlu diinstal ya, tinggal copy paste saja. Kita copy, kita pindahkan ke PC, terserah di mana, di dokumen download atau dimanapun, di D juga bisa. Kita taruh di sini saja. Nah, kebetulan saya sudah ada ya, jadi saya nggak perlu paste lagi. Nanti kawan-kawan bisa paste dan simpan di sini. Setelah tersimpan, kemudian kita cari Exam Browser admin yang ada application-nya. Klik kanan, kemudian send to desktop. Klik desktop. Oke. Mari kita lihat di bagian desktopnya. Nah, sudah ada ya. Kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu double klik. Pastikan bahwa kabelan sudah terhubung baik ke internet ataupun ke switch hub, dan switch hub dalam kondisi menyala, dalam kondisi hidup ya. Oke, kita double klik, kita coba. Kita tunggu. Nah, sini sudah centang berwarna hijau, ini sudah run. Ini artinya program sudah bisa dijalankan. Kita klik run. Kita tunggu sebentar. Ini sudah berhasil kawan-kawan. Karena saya sudah pernah login sebelumnya, submit sebelumnya, maka di sini sudah terdeteksi ID servernya. ID server ini kita dapat dari laman UNBK ya, di mana kita mengisi di situ simulasi 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya di server dan klien. Nanti di server ada ID server masing-masing madrasah kita atau masing-masing sekolah kita. Setelah sudah ada, ini sudah otomatis terdeteksi dan kita tinggal submit. Nah, sampai sini kita sudah berhasil menginstal software UNBK dalam komputer server. Ini offline karena pusat belum membuka aksesnya ya. Nanti bila sudah dibuka, ketika kita submit, pasti di sini akan muncul aktif. Demikian tutorial bagaimana menginstal software UNBK di komputer server. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.